Halo adik-adik Smart Generation. Apa kabar nih kalian semua? Pasti sehat dong ya. Kembali lagi di sini di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Kak Alfian. Kakak instruktur Smart Fisika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang SKL UN 2020. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut. Yuk, untuk soal nomor 1, kita akan belajar tentang materi pengukuran dan angka penting. Biar lebih jelas, yuk kita langsung lihat soalnya. Diameter batang besi diukur dengan menggunakan mikrometer skrup, maka akan tampil seperti pada gambar ini. Nah, hasil pengukuran untuk batang besi itu adalah titik-titik. Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah angkanya, angka terakhirnya. Angka terakhirnya angka berapa ini? Iya benar, angka 7. Maka kita tulis angka 7. Setelah itu dilihat ada garis bawahnya enggak, Dek? Oh, ada garis bawahnya nih. Garis bawahnya kelihatan nih. Maka kita tulis pakai koma 5. Nah, setelah itu kita lihat nih skala yang ada di samping nih. Ada angka 40 sama angka 30. Maka ini naik ke atas sampai 40. Di sini angkanya adalah 31, 32, 33, 34. Nah, kita lihat yang segaris. Oh, yang segaris ternyata angkanya 34. Maka kita tulis 0,34. Yuk kita jumlahkan. Hasilnya 7 tambah 0, 7. 5 tambah 3, 8. 4. Maka ketemunya jawabannya adalah yang A. Yuk, soal nomor 2 sekarang tentang vektor. Yuk, cus kita lihat videonya. Perhatikan gambar vektor gaya berikut ini. Pada gambar di atas, F1 sama dengan F2 sama dengan 10 Newton. Maka di sini itu 10 Newton. Yang sini juga 10 Newton. Nah, untuk F3-nya berapa? Oh, F3-nya itu adalah 15 Newton. Nah, nilai resultan ketiga gaya dengan arah sumbu X itu berapa? Nah, maka kalau kita mau mencari arah sumbu X, maka ini yang miring ini harus diproyeksikan dulu terhadap sumbu X. Yang F3 juga sama. Ini terhadap sumbu X. Ini F2 pada sumbu X, yang ini F3 pada sumbu X. Nah, cara memproyeksikan bagaimana, Dek? Nah, sebelumnya kita akan ingat-ingat dulu tentang teorema Pythagoras. Ingat ya, ada segitiga siku-siku di sini. Nah, kalau di sini tak kasih sudut 30 derajat, maka di sebelah sini sudutnya benar sekali 60 derajat. Nah, untuk perbandingan sisi-sisinya itu adalah depannya 30 itu adalah 1. Depannya 60 itu akar 3. Sisi miringnya adalah 2. Oke. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini. Oh, ini juga segitiga siku-siku. Maka sisi depannya 60 berapa ini, Dek? Depannya 60 akar 3. Yang dipakai, nah, untuk ini hanya sumbu X. Sumbu X itu sebelah sisinya, sampingnya. Nah, sisi sampingnya berapa ini? 1. Maka kita tulis di sini 1. Untuk miringnya 2. Yuk, 2 ke 10 harus dikali berapa? Kali 5. Maka 1 juga harus dikali 5. Hasilnya adalah 5. Benar sekali. Nah, untuk yang F3 juga sama. Oh, ini segitiga siku-siku. Terus 60 sampingnya, karena yang dipakai yang samping ya, 60 sampingnya adalah 1. Miringnya 2. Dari 2 ke 15 dikali berapa? Dikali 7,5.
Maka dari itu 1 juga harus kali 7,5, hasilnya adalah 7,5 Newton. Yuk kita gambar di sini lagi biar lebih jelas. Nah, yang ke arah sini ada berapa? 10 Newton. Yang sebelah sana ada 5 Newton dan 7,5 Newton. Jika searah diapakan, Dek? Kalau searah? Iya benar, kalau searah itu harus ditambah. Hasilnya berapa? 12,5 Newton. Nah, untuk F resultannya itu jika berlawanan arah diapakan, Dek? Iya benar sekali, dikurangin. Ya, berarti kita kurangin aja 12,5 kurangi 10. Hasilnya berapa? 2,5 Newton. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Oke, paham semuanya? Gampang kan ya? Untuk soal nomor 3, materinya tentang gerak lurus. Check this out. Sebuah motor bergerak pada jalan lurus dengan kecepatan 40 meter per sekon. Kemudian motor tersebut direm sehingga mengalami perlambatan konstan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Dihitung sejak pengereman, motor tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak titik-titik. Oke, yang dicari di sini adalah jarak. Di sini ada kata kunci berhenti. Nah, berhenti itu mempunyai kecepatan berapa? Nah, maka kecepatan akhirnya itu adalah 0 karena dia berhenti. Sedangkan di sini itu adalah kecepatan awal dan di sini adalah percepatan. Maka kita menggunakan persamaan yang mana? Iya benar sekali, kita pakai persamaan yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Kenapa min? Karena diperlambat. Oke, VT-nya 0 kuadrat. Terus V0 nya 40 meter per sekon. Maka 40 kuadrat hasilnya. Oke, kita tulis dulu ya. 40 kuadrat min 2, percepatannya 5 kali S. Setelah itu ini 40-nya kita kuadratin. Berapa deh hasilnya? Ya, hasilnya adalah 16.000 kurangi 2 kali 5 berapa? Oke, benar 10 S. Maka yang ini kita pindah ruas. Kita tendang ke arah sana. Oke, jadi 10 S sama dengan 16.000. Maka S sama dengan 16.000 dibagi 10. Hasilnya 160 meter. Maka jawabannya yang mana, Dek? Iya benar sekali, yang D. Gimana? Mudah bukan? Untuk materi selanjutnya itu tentang gerak melingkar. Yuk kita lihat bareng-bareng. Sebuah roda berputar pada 300 rpm. Maka kelajuan linier dari suatu titik yang berjarak 2 meter dari pusat roda adalah titik-titik. Nah, caranya adalah kita lihat dulu. Di sini ada 300 rpm. Nah, 300 rpm ini apa, Dek? Nah, ini adalah omega atau kecepatan sudut. Nah, satuannya di sini masih rpm yang artinya rpm itu apa? Ya, rotation per menit. Nah, RPM itu artinya rotation per menit atau putaran per menit. Jadi satu putaran tiap 1 menit. Maka kita ubah dulu. Caranya 300 RPM rotation per menit. Maka satu rotasi itu berapa pi, Dek? Ya, 1 kali putaran atau 1 kali berrotasi itu adalah 2 pi per menit. Harus kita jadikan detik. Berapa detik, Dek? Ya, 60
detik. Maka nanti satuannya jadi radian per detik. Oke. Maka kita coret. Ini kita coret. Hasilnya di sini 5 kali 2 10. Maka kita mendapatkan omeganya adalah 10 pi radian per detik. Oke, setelah itu kita mau mencari apa ini? Yang mau dicari, Dek? Kelajuan linier. Apa itu kelajuan linier? Itu adalah V. Maka kita punya persamaan V sama dengan omega dikali R. R itu jaraknya. Lah, omeganya berapa, Dek? 10 pi. Sedangkan kali jaraknya, jaraknya adalah 2 meter. Maka hasilnya berapa? 20 pi meter per sekon. Yang mana? Iya, benar deh, yang D. Bisa kan? Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut loh ya. Dan pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih, pernahkah adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawabannya pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik-adik mengambil matematika, fisika, kimia, biologi, dan UTBK, maka adik-adik akan mendapatkan masterbook yang berisi materi dan smart exercise yang berisi kumpulan soal atau latihan soal. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Kemudian, metode belajar Primagama menggunakan Smart Solution, yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Dan fasilitas terbaik lainnya akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasi sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Yuk selanjutnya nomor 5 tentang kinematika gerak. Mari kita lihat. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Jika katrolnya licin dan massa balok besar adalah 6 kilo, kan di sini 6 kilo, serta percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat, maka massa balok kecil adalah titik. Nah, untuk mencari massa balok kecil, kita harus tahu dulu gaya yang bekerja di sini adalah gaya berat. Nah, untuk W itu persamaannya adalah M kali G. Lah masanya berapa, Dek? 6. G-nya kalau tidak diketahui di soal maka itu adalah 10. Maka persamaannya di sini ketemu W sama dengan 60 Newton. Nah, untuk yang di sini itu W, anggap aja ini W1, yang sini W2 itu adalah massa balok dikalikan gravitasi. Masanya yang kita cari, kita masukkan M, G-nya 10, maka W2-nya adalah 10 M. Nah, kita menggunakan persamaan hukum Newton yang sigma F sama dengan sigma M kali A. Nah, F-nya karena 60 Newton, dia kan bikin berputar ke arah bawah gini ya, Dek ya? Ya. Karena yang W2 dia membuat berputarnya ke arah yang ke sini,
Nah, maka karena arahnya berlawanan, maka ini nanti F-nya dikurangkan. Benar sekali. Maka kita kurangkan 60 dikurangi berapa yang di sini? 10M sama dengan masanya sigma. Berarti harus dijumlah. Yang sini 6, yang sini belum tahu, kita misalkan M. Oke. Maka di sini 6 tambah M dalam kurung dikali percepatannya berapa? 2. Maka di sini ketemu 12 plus 2M. Setelah itu yang M kita jadikan 1, yang angka kita jadikan 1. Jadi di sini 60 min 12 sama dengan 10M ditambah 2M. Oke. Maka 60 dikurangi 12 berapa, Adik? 84. Maka 48 sama dengan berapa? 12M. Maka M adalah 48 dibagi 12. Hasilnya berapa, Dek? 48 bagi 12. Ayo, bisa enggak? Iya, benar. Hasilnya adalah 4. Maka jawabannya adalah 4 kilogram. Bagaimana? Paham? Yuk, sekarang kita ke nomor 6, yaitu tentang hukum Newton. Check this out. Nah, di sini ada soal sebuah balok masanya 5 kilo. Kita gambar yuk baloknya. Nah, sebuah balok masanya 5 kilogram. Di atas bidang kasar dengan koefisien gesek kinetik. Nah, ini punya koefisien gesek kinetik sebesar 0,2. Bila mula-mula benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka waktu yang diperlukan hingga benda berhenti. Nah, kalau bendanya berhenti gitu toh. Nah, berapa kecepatannya? Ya, kecepatannya adalah n0, Vt-nya adalah n0. Maka butuh waktu berapa detik? Nah, itu kita cari dulu. Yang pertama kita cari adalah perlambatannya. Nah, ini di sini ada gaya apa nih? Oh, ternyata kasar, bidangnya kasar. Pasti kalau kasar punya gaya apa? Gaya gesek, F gesek kinetik yang arahnya berlawanan dengan arah gerak. Nah, kita bisa cari F gesek kinetik. F gesek kinetik itu persamaannya adalah gaya normal dikali koefisien gesek kinetik. Nah, untuk gaya normalnya kita cari dulu. Oh, dia punya gaya berat ke bawah nih, M kali G. Kalau masanya 5 kilo, maka gaya beratnya adalah 50 Newton karena massa kali gravitasi. Nah, untuk vertikal ada lagi nggak gaya? Udah nggak ada ya. Nah, karena udah nggak ada, maka gaya normal sama dengan gaya berat. Maka gaya normal sama dengan gaya beratnya berapa? 50 Newton. Nah, kita masukkan ke sini. 50 dikali 0,2, maka hasilnya 10 Newton. Oke, setelah itu kita masukkan ke hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. F yang bekerja hanya gaya gesek ya, yang besarnya 10 Newton. Kita masukkan 10, masanya di sini 5 kilo kali A. Maka kita punya percepatan adalah 10 bagi 5 berapa, Dek? Benar, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah itu baru nih kita masukin. Kita pakai rumus yang mana, Dek? Iya, kita pakai yang Vt sama dengan V0 min A kali T. Vt kecepatan akhir berapa, Dek, di sini? 0. Kita tulis di sini 0 sama dengan kecepatan awalnya 10 min A-nya 2 kali T. Maka di sini T-nya pindah ruas jadi 2T sama dengan 10. Maka T-nya
sekon. Nah, bagaimana bisa? Oke, kita sudah sampai nomor 7. Sekarang tentang hukum gravitasi Newton. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, untuk soal ini, berat sebuah benda di permukaan bumi adalah 500 Newton. Maka, berat benda tersebut di permukaan planet yang memiliki massa 2 kali massa bumi dan memiliki jari-jari 5 kali jari-jari bumi adalah titik. Nah, caranya sebenarnya hanya simpel deh. Maka caranya adalah beratnya, untuk berat di planet itu sama dengan berat di bumi dikalikan masanya berapa kali, Dek? Masanya 2 kali. Maka di sini 2 kali massa bumi dibagi jari-jarinya 5 kali jari-jari bumi, maka 5 kali tapi dikuadratin. Maka di bumi berapa ini? 500 Newton dikali 2 dibagi 5 kuadrat 25. Mari kita coret. Di sini berapa? 20. Maka 20 dikali 2 hasilnya adalah 40 Newton. Oke, ketemunya yang D. Mudah bukan? Oke, selanjutnya tentang titik berat benda. Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, kita lihat di sini 2 lembar kayu homogen digabung seperti pada gambar di bawah ini. Titik berat benda gabungan itu adalah titik-titik. Nah, di sini sudah ada, di sini ada titik A. Untuk titik beratnya benda 1, B itu titik beratnya benda 2. Sedangkan C ini adalah titik hubung agar dia membentuk sudut siku. Nah, untuk titik berat gabungan dari mereka berdua itu akan selalu berada pada garis hubung antara titik berat benda pertama dan titik berat benda kedua. Maka pasti akan terletak pada garis A, B. Maka yang ada adalah di sini. Hai, sekarang kita ke nomor 9 ya. Nomor 9 tentang kesetimbangan benda tegar. Yuk, cus kita lihat. Suatu batang dengan panjang L dan masanya M dapat berputar bebas. Oke, kita gambar dulu batangnya. Nah, ini panjangnya adalah L. Masanya dia punya massa sebesar M. Berputar bebas pada salah satu ujungnya, berarti yang satu ujung dijadikan titik tumpu, yang satunya bebas. Batang dilepas dari keadaan diam pada saat posisi mendatar. Jadi ini langsung dilepas. Besar percepatan sudut batang yang timbul adalah titik-titik. Nah, di sini dia punya gaya berat ya, Dek, ya, ke bawah. Besarnya adalah M kali G. Dan gaya berat itu selalu setengah dari L. Maka di sini adalah setengah L jaraknya. Oke, kita menggunakan sigma tau sama dengan I dikalikan alfa. Tau sendiri adalah gaya dikali jarak dari gaya ke titik tumpu. Gayanya adalah M kali G. Jarak dari titik tumpu ke gaya adalah setengah L. Sama dengan inersia. Nah, inersia untuk batang yang porosnya ada di ujung itu adalah berapa? 1/3 M L kuadrat dikalikan alfa. Nah, yuk yang bisa kita coret apa? Massa bisa kita coret, L-nya kita coret 1. Oke ya. Maka di sini hasilnya O3 pindah ke sana, di bawah pindahnya jadi ke atas. OL di atas pindah ruas jadi ke bawah. Maka jadinya adalah 3/2, yang atas G,
yang bawah adalah L, itulah alfa. Maka alfa adalah 3G per 2L yang A. Mudah bukan? Nah, sekarang ke nomor 10 tentang usaha dan energi. Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, sebuah benda bermassa 4 kilo dalam keadaan diam, kemudian bekerja pada resultan gaya sebesar 8 Newton selama 4 detik. Energi kinetik yang dihasilkan pada akhir detik keempat adalah titik. Nah, di sini itu konsepnya untuk energi kinetik itu sebenarnya adalah sama dengan perubahan dari usaha. Nah, usaha itu adalah F dikali dengan S atau jarak. Nah, F-nya udah ada nih, 8 Newton. Yang belum ada kan apa? Jarak ya. Nah, jaraknya kita cari dulu di sini. Kita gambar. Nah, kayak gini. Kecepatan awalnya berapa, Dek? 0 gitu ya. Terus kecepatan akhirnya kita tidak tahu. Ini kita nggak tahu, dengan T sebesar 4 sekon. Nah, kita cari dulu percepatannya. Pakai apa, Dek? Sigma F sama dengan M kali A. F yang bekerja berapa Newton, Dek? 8 sama dengan masanya 4 dikali A. Maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Dapat dari 8 dibagi 4. Nah, dari sini kita bisa cari S-nya. Pakai persamaan yang mana, Dek? Ya, yang ini. S sama dengan V0 kali T plus setengah A T kuadrat. V0-nya berapa tadi? 0. Maka ini di sini juga 0 ditambah setengah A-nya berapa? 2 kali T kuadrat. T-nya 4. Berarti 4 kuadrat. Ini kita coret. 4 kuadrat berapa, Dek? 16. Oh, S-nya 16 meter. Nah, kita masukkan ke sini. Maka dari sini F-nya 8 dikali berapa, Dek? 16. Ayo, 16 kali 8 berapa, Dek? Iya, jawabannya adalah 1, 2, 8 Joule. Maka ketemunya adalah yang E. Gimana, mudah bukan? Nah, sekarang kita sudah sampai ke nomor 11, yaitu tentang gerak vertikal. Cus. Sebuah benda dilemparkan vertikal dari permukaan tanah dengan kelajuan 40 meter per sekon. Kita gambar. Kelajuannya adalah 40 meter per sekon. Dengan menganggap percepatan gravitasi, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besar kecepatan ketika pada ketinggian 35 meter. Nah, maka di sini itu adalah 35 meter adalah berapa? Nah, sini yang dicari adalah VT. Nah, karena seperti itu maka kita pakai persamaan yang mana, Dek? Iya, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G kali H. VT-nya yang dicari, V0-nya berapa, Dek? 40 ya. Maka di sini 40 kuadrat dikurangi 2, G-nya 10, ketinggiannya berapa? 35. Maka ini berapa, Dek? 1600 dikurangi 2 kali 10 kali 35. Berapa? Iya, 700. Maka hasilnya berapa, Dek? Berapa? Iya, 900. Maka VT sama dengan akar dari 900 berapa? 30 meter per sekon. Maka jawabannya adalah yang
C. Bisa? Nah, untuk smart solutionnya, yuk kita lihat. Nah, untuk nomor 5, smart solutionnya, ya, kita punya persamaan ini. A sama dengan M1 dikurangi M2 dibagi M1 tambah M2 dikali G. Nah, ini untuk persamaan smart solutionnya. Yuk kita masukkan. A-nya kita isi berapa itu? 2 sama dengan M1 itu yang besar. Maka 6 kilo. Sini 6 min M dibagi 6 plus M dikalikan dengan G-nya berapa? Iya benar, G-nya adalah 10. Oke. Nah, ini bisa kita coret. 1 yang di sini 5. Oke. Kita pindah ruas ya. Yang bawah kita pindah ke arah kiri. Jadi 6 plus M sama dengan 6 min M dikali berapa? Ya 5. Nah, cara mengalikannya yang sini kali sini, yang sini kali sini. Maka 30 min 5M, yang sebelah sini tetap 6 plus M. Yang M kita jadikan 1, kita taruh kiri semua. Jadi min 5 pindah ruas ke sana jadi 5. 5 tambah 1 6. Berarti di sini 6M. Yang ini pindah ruas ke sebelah sana. 30 dikurangi 6 jadi 24. Maka M ketemunya adalah 4. Ya, yang D. Oke, paham? Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi SKLUN 2020. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel kita dan bunyikan terus loncengnya, biar kalian tetap update nih video-video kita. Yuk, sebelum ditutup kita jargon Primagama dulu. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Bye.